Shalom God's Lovers, jumpa lagi bersama saya Randy Chandradinata di dalam program Words from Heaven. Tidak terasa kita sudah sampai di part terakhir dari tema Real Love kita pada kesempatan kali ini. Kita telah mempelajari bersama bagaimana surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, mulai dari 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Dan tibalah kita di ayat yang terakhir pada perikop ini, atau bahkan dalam pasal ini, ya, di mana di situ dikatakan di ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang terbesar di antaranya ialah kasih. Nah, mengapa kasih menjadi yang terbesar, saudara? Kita juga bisa temukan ini ya di ayat ke-8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih tidak berkesudahan. Nah, mengapa ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita sadari, saudara, bahwa kasih itu sesuatu yang tidak berkesudahan, kasih itu sesuatu yang terbesar. Karena gini, ketika Rasul Paulus menjelaskan akan ada momennya, akan ada masanya di mana kita berjumpa muka dengan Tuhan. Yang tadinya samar-samar menjadi jelas ketika kita berjumpa muka dengan Dia. Dan di dalam perjumpaan secara langsung itu, saudara, iman memang sesuatu yang penting. Namun pertanyaannya, waktu kita berjumpa dengan pribadi Yesus yang adalah Tuhan dan kekasih jiwa kita, masih perlukah kita iman? Karena kalau berdasarkan definisi iman, Ibrani 11 ayatnya yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jika yang tidak kita lihat saat ini sudah ada di hadapan kita, masihkah kita perlu iman, saudara? Ketika yang kita harapkan ada di hadapan kita, masihkah kita perlu beriman? Orang pribadi itu sudah ada di hadapan kita. Begitupun dengan pengharapan, saudara. Apalagi yang kita harapkan? Yesus ada di hadapan kita. Kita sudah bersama-sama dengan Dia di surga yang mulia. Saya percaya bukan lagi iman maupun pengharapan, apalagi karunia dan pengetahuan yang dibutuhkan.
Tapi justru yang paling dibutuhkan saat itu adalah kasih. Karena kasih adalah modal yang kita butuhkan untuk melewati kekekalan. Surga yang tidak terbatas waktu itu bersama-sama dengan pribadi Yesus. Dibutuhkan kasih yang besar untuk menjadi modal kita menghabiskan kekekalan bersama Yesus. Nah, ini menjadi penting, saudara. Pertanyaannya, sedalam apa kita mengasihi Yesus? Do we really love Him? Benar nggak sih kita sayang sama Tuhan? Karena itu akan mempengaruhi sepanjang waktu dalam kekekalan kita. Saya suka dengan sebuah quotes yang berkata, surga bukanlah tempat bagi orang yang takut masuk neraka. Surga adalah tempat bagi orang yang mengasihi Yesus selagi mereka hidup di bumi. Ya, saya ulang sekali lagi, surga bukanlah tempat bagi orang yang takut masuk neraka. Surga adalah tempat bagi orang yang mengasihi Yesus selagi mereka hidup di bumi ini. Nah, pertanyaan sudah sejauh mana kita mengasihi Yesus, saudara? Karena tanpa kasih kepada Yesus, surga tidaklah menjadi surga. Surga akan menjadi sebuah tempat yang begitu membosankan. Karena kita menginginkan sesuatu yang lain selain pribadi Yesus. Sehingga kasarnya nih ya, ini analogi konyol sih saudara ya. Ada orang yang hoki masuk surga, secara beruntung masuk surga. Dia mungkin ngelewatin itu pintu gerbang surga yang dijaga oleh Rasul Petrus gitu kan. Dia nyelonong masuk ke dalam. Dan waktu dia melihat keadaan di surga, orang-orang memuji menyembah Yesus siang dan malam. Orang-orang itu mendengarkan Yesus berfirman. Orang-orang itu bersekutu dengan pribadi Yesus Kristus. Dan orang ini mulai bertanya-tanya. Jadi gini doang nih yang namanya surga. Dia mulai pelan-pelan jalan lagi ke pintu gerbang surga kan. Ketemu sama Rasul Petrus. Petrus bilang, lah lu dari mana? Kayaknya saya gak pernah lihat kamu. Iya tadi saya nyelonong, maaf ya Rasul Petrus gitu. Terus dia bilang, Rasul Petrus, surga ini tempatnya kayak gini doang. Nggak ada yang lebih seru daripada ini. Kok membosankan seperti ini? Nah, Rasul Petrus akan bilang, mau yang lebih seru atau bahkan lebih hot? Nah, ada lagi tuh tempatnya selain di sini, yaitu di neraka. Nah, saudara, ya ini jokes, tapi saya percaya ini menjadi sebuah perenungan bagi setiap kita ya, bahwa bener nggak sih kita udah jatuh cinta sama Tuhan Yesus sedalam itu? Ya, karena surga akan menjadi tempat yang tidak nyaman bagi orang yang tidak mengasihi Yesus. Oleh karena itu, sedari masih ada kesempatan, selagi kita masih hidup, kenali Yesus lebih lagi. Alkitab dikatakan sebagai God's love letter, surat cintanya Tuhan. Saudara baca, renungkan firman Tuhan, dan saya percaya saudara akan mengalami jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Saudara akan mengalami sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Sehingga kapanpun saudara Tuhan Yesus datang kembali atau Tuhan panggil kita, kita siap. Karena hati kita sudah terpaut kepada Tuhan dan kita siap menghabiskan kekekalan bersama Dia yang adalah kekasih jiwa kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, khususnya di tema Real Love ini. Di akhir tema ini kami kembali diingatkan bahwa modal utama kami ketika kami akan berjumpa dengan Engkau secara pribadi, muka dengan muka. Kami akan menghabiskan seluruh kekekalan bersama dengan Engkau. Dan satu hal yang paling kami butuhkan, yang utama dan terutama, yaitu kasih. Biar Tuhan dapati hati kami penuh dengan kasih kepadamu. Biarlah Tuhan yang terus bawa kami kepada level pengenalan yang lebih dalam dan lebih dalam lagi. Sehingga rasa cinta kami kepada Engkau terus menggebu, terus berapi-api Tuhan. Sehingga kami siap untuk menghabiskan kekekalan bersama dengan Engkau. Tuhan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, biarlah kasih dan pengenalan Tuhan senantiasa bertumbuh di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi God's lovers sekalian yang diberkati lewat renungan kali ini,
saudara bisa membagikan link YouTube yang ada kepada saudara, kerabat, dan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di Words from Heaven berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.